Tolong biarkan saya pergi. Saya bukan kupu-kupu malam, saya hanya dipaksa oleh ayah tiri saya, ucap Aina sesaat setelah sampai di dalam kamar yang sudah dihias layaknya kamar pengantin pada umumnya. Begitu banyak bunga dan kelopak mawar di atas ranjang. Kedua pelayan itu mulai terlihat iba, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini hanya mereka lakukan atas dasar perintah. Membebaskan Aina, sama saja membuat mereka kehilangan pekerjaan. Maaf, Nona. Nanti Anda bisa bicara dengan Tuan Adiaksa secara langsung. Aina akhirnya tertunduk lemas. Ia mulai berpikir kenapa harus dirinya, kenapa tidak wanita lain. Padahal jika dibandingkan dirinya, masih banyak gadis cantik di luar sana. Dia punya mimpi yang ingin diwujudkan, tetapi sekarang semua musnah begitu saja. Ibu. Kata itu terucap lirih dari bibirnya dengan air mata yang kembali mengalir deras. Sementara itu di luar sana, mobil lain baru saja memasuki halaman kediaman keluarga Adiaksa. Seorang pria tampan berjas hitam dan sepatu pantofel yang membalut kaki kokohnya, keluar dari mobil sambil membuka kacamata yang menutupi mata elangnya. Tak lama pria lain ikut keluar dari mobil, menyusul dari belakang. Aku harap kamu bicarakan baik-baik dengan kakekmu. Sedikit aja gegabah maka kamu akan kehilangan perusahaan dan aset lainnya. Kau tidak perlu menceramahiku. Bagaimana bisa kakek berpikir untuk menikahkan aku dengan seorang wanita dari tempat hina semacam itu? Wanita itu seorang kupu-kupu malam. Hah? Aku tidak percaya ini. Tapi ini. Ucapan pria itu tak berlanjutnya saat sang atasan mempercepat langkahnya hingga memasuki ruangan pribadi Tuan Adiaksa. Hufet, semoga saja dia tidak gegabah. Tuan Adiaksa baru saja selesai berganti pakaian, nampak tersenyum tipis saat melihat kedatangan cucunya. Meski sang cucu terlihat marah, ia tak peduli dan tetap bersikap santai seperti biasanya. Apa-apaan ini? Kenapa kakek ingin menikahkan aku secara kilat? Aku sudah bilang aku tidak mau menikah dengan siapapun, apalagi dengan wanita seperti itu. Kau sudah tahu ternyata. Ya, dia memang wanita dari Gang Gucci, tapi dia tidak seburuk yang kamu bayangkan. Dia bukan wanita murahan yang dijajakan di klub malam yang ada di sana. Kakek pikir, aku akan percaya begitu saja. Pria muda itu duduk di sofa sambil memijat kening yang tiba-tiba terasa berdenyut. Beberapa waktu lalu ia diminta untuk menikah dengan wanita pilihan kakeknya. Ia yang tidak setuju akhirnya meminta sahabat sekaligus sekretarisnya memata-matai orang suruhan sang kakek. Betapa terkejutnya ia sangat mengetahui jika wanita itu diambil dari sebuah klub malam yang tak jauh dari pusat prostitusi yang sangat terkenal di kota Jakarta. Tuan Adiaksa menatap sang cucu yang terlihat syok dengan keputusannya. Namun, beliau punya alasan yang membuat ia harus melibatkan cucu tunggalnya. Arhan, turuti kakek sekali ini saja. Nikahi Aina dan lindungi dia. Jika bukan kamu, siapa lagi yang bisa kakek andal? Tapi kenapa? Arhan tiba-tiba saja berdiri, memotong ucapan kakeknya. Ia butuh penjelasan yang rinci untuk berdamai dengan keadaan. Tuan Adiaksa terdiam sejenak lalu berdiri dari posisinya. Ia mendekat, menatap Arhan dengan lekat. Kakek tidak bisa memberitahu alasannya sekarang. Yang jelas, jika kamu tidak menikahi Aina malam ini juga, kepemilikan warisan akan kakek alihkan atas nama Mutia, nenek kamu. Raut wajah Arhan seketika berubah saat mendengar nama saudara kakek Adiaksa. Mana mungkin ia rela menyerahkan haknya kepada seorang wanita yang ia juluki sebagai nenek lampir. Aku tidak sudi. Jangan sebut dia seperti itu karena dia tidak akan pernah menggantikan posisi kedua orang tuaku.
tegas Arhan. Saat emosi sang cucu begitu menggebu-gebu, Tuan Adiaksa masih tenang dengan senyum tipis. Kalau begitu menikahlah. Lagi pula ini akan dirahasiakan sampai Aina memasuki usia 20 tahun. Kau tidak boleh menceraikan Aina dengan alasan apapun, tapi jika dia yang menyerah dengan pernikahan ini, kau boleh melepaskannya. Tanpa memperpanjang perdebatan, Tuan Adiaksa melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Arhan yang masih diam terpaku di sana. Entah rencana apa yang sedang ia jalankan, tetapi sampai saatnya tiba, ia tidak akan buka mulut. Waktu terus berputar, hari semakin gelap. Hanya ada beberapa orang yang menyaksikan bagaimana Arhan meresmikan Aina sebagai istrinya. Tidak ada raut wajah kebahagiaan sebagaimana pengantin pada umumnya. Saat kata janji sudah terucap, ia menunduk tak terima dengan semua ini. Sementara itu di dalam kamar, Aina duduk di bawah jendela sambil memeluk erat lututnya. Saat ini tidak ada jalan keluar yang bisa ia pikirkan, selain pasrah pada keadaan. Beberapa saat kemudian, pintu kamar itu terbuka. Aina melirik dua orang pelayan yang menghampirinya dengan langkah tergesa. Ia tahu, pasti acara sudah selesai dan ia resmi menjadi istri tuan rumah itu. Silakan ikut kami. Aina tak bicara apapun. Ia hanya pasrah saat kedua pelayan itu menuntunnya keluar dari kamar untuk bertemu dengan pria yang telah mengikat ia dengan tali pernikahan yang tidak pernah ia bayangkan. Sesampainya di lantai bawah, Aina melangkah sambil menundukkan kepala, tak berani melihat pria yang sedang berkumpul bersama orang-orang yang terlibat dengan pernikahan rahasia ini. Pelayan yang menuntun Aina terlihat bingung dengan sikap gadis itu. Nona, tegapkan kepala Anda. Tuan Arhan sekarang sudah berada di depan Anda. Hah? Arhan, bukannya Adiaksa? Batin Aina. Rasa penasaran tiba-tiba membuat Aina berubah pikiran. Perlahan ia menegakkan kepalanya, menatap ke depan. Beberapa detik kemudian, kedua kelopak matanya terbuka sempurna saat melihat pria tampan berjas hitam di hadapannya. Dia suamiku. Batin Aina. Aina masih diam dengan kepala yang sedikit mendogak untuk melihat pria yang saat ini berdiri di hadapannya. Sangat jauh jika dibandingkan ekspektasi yang memenuhi pikirannya sejak tiba di kediaman mewah itu. Pria berwajah tampan, rahang tegas, mata tajam, hidung mancung. Postur tinggi tegap, berkulit kuning langsat. Semua yang ada pada diri pria itu seolah menjadi impian para wanita. Aina, ini Arhan suami kamu, ucap Tuan Adiaksa. Pandangan Aina beralih melihat pria parubaya di samping suaminya. Ia mulai memahami situasi dan berasumsi jika ia dibeli dari mucikari bukan untuk menikahi pria tua, melainkan untuk menjadi istri cucu Tuan Adiaksa. Meski begitu, Aina tak merasa senang sedikitpun. Tetap saja ini adalah pernikahan paksa yang tak sesuai dengan keinginannya. Apalagi saat melihat tatapan Arhan begitu dingin kepadanya, ia mulai merasa jika pria itu juga terpaksa menerima pernikahan ini. Nona, cium tangan suami Anda, ucap asisten pribadi Tuan Adiaksa saat melihat Aina tak kebingungan dan Arhan sangat cuek. Aina hanya mengangguk lalu meraih tangan suaminya. Tak ada getaran apapun saat keningnya menyentuh punggung tangan, bahkan Arhan pun masih menatap dingin, tidak ada kehangatan layaknya seorang suami pada umumnya. Setelah selesai, Aina kembali menatap Tuan Adiaksa yang sejak tadi tersenyum melihatnya. Tuan, saya ingin bicara dengan Anda, bisa? Sejenak, Tuan Adiaksa terdiam hingga akhirnya mengangguk. Ia tahu pasti ada yang ingin ditanyakan oleh Aina dan ia tahu gadis itu pasti akan bertanya hal yang sama dengan yang ditanyakan Arhan kepadanya beberapa jam yang lalu. Boleh, datanglah ke ruangan kakek setelah acara selesai. Sekarang kalian foto dulu, ayo.
Tuan Adiak menarik Aina agar berdiri di samping Arhan. Alvin, sahabat Arhan sudah standby dengan kamera untuk mengabadikan momen berharga yang diharapkan bisa bertahan seumur hidup. Arhan sejak tadi hanya diam seraya mengikuti instruksi Alvin, merangkul dan mencium Aina. Andai semua orang di ruangan itu tahu jika sebenarnya saat ini hati Arhan sedang berteriak kencang, menolak keras pernikahan ini. Setelah selesai berganti pakaian dengan dibantu beberapa orang pelayan, Aina pergi menemui Tuan Adiaksa di ruangan pribadinya dengan diantar oleh asisten pribadi beliau. Beberapa kali ia menghela napas panjang karena merasa gugup. Ia harap bisa mendapatkan jawaban atas kebingungannya. Sesampainya di dalam ruangan, terlihat Tuan Adiaksa sudah duduk di sofa sambil menikmati secangkir teh herbal. Aina menghentikan langkahnya di samping sofa. "Kenapa diam di situ? Duduklah." "Iya, Tuan." Setelah mendengar permintaan Tuan Adiaksa, barulah Aina duduk di sofa. Ia gugup, takut. Semua hal yang saat ini memenuhi pikirannya tiba-tiba buyar begitu saja. Aina bingung dan tak tahu harus mulai dari mana. Sejak awal saja Aina sudah salah sangka dengan menganggap Tuan Adiaksa yang akan menikahinya. Dan sekarang ia semakin penasaran, kenapa ia diminta untuk menikahi pria yang begitu dingin dan asing baginya. Setelah resmi menjadi suami istri pun, Aina dan Arhan belum saling bicara satu sama lain. "Katakan, apa yang ingin kamu tanyakan?" Aina mencengkeram kedua lututnya sambil menegapkan kepala menatap Tuan Adiaksa. "Kenapa Anda memilih saya untuk menikahi cucu Anda?" "Tuan, kita tidak saling mengenal dan saya berasal dari tempat hina. Begitu banyak wanita lain yang sederajat dengan keluarga ini, kenapa harus saya, Tuan?" Air mata Aina kembali lolos begitu saja. Ia tertunduk dengan perasaan campur aduk. Meski mustahil untuk pergi karena ia telah resmi menikah dengan Arhan, setidaknya Aina ingin tahu kenapa ia yang dipilih dan apa alasan sebenarnya. Tuan Adiaksa mengangguk paham. Ia tahu gadis di hadapannya ini pasti syok dengan kehidupan yang tiba-tiba berubah 180 derajat. "Kau tidak suka dengan pernikahan ini. Lantas, kau lebih suka menjadi kupu-kupu malam di klub Mami Mary." Aina kembali menatap Tuan Adiaksa. Namun, mulutnya masih membisu entah mengapa. "Aina, apa kamu tidak sadar jika saya baru saja menyelamatkan kamu dari lembah hitam? Seharusnya kamu berterima kasih. Jika kamu bertanya kenapa saya memilih kamu, maka jawabannya adalah karena kamu anak Lastri dan mendiang papa kamu, Lukman." Aina kembali terkejut saat mendengar kakek Adiaksa menyebut nama ibu dan mendiang ayahnya. "Anda kenal ibu dan ayah saya? Sebenarnya Anda siapa dan apa hubungan Anda, ibu dan ayah saya?" "Sejak terlahir ke dunia saja, saya tidak pernah melihat ayah saya, bahkan selembar fotonya pun tidak ada." Begitulah. Akan kakek ceritakan kalau sudah saatnya." Tuan Adiaksa memberikan kode kepada asistennya untuk menunjukkan foto kondisi Bu Lastri saat ini. Aina nampak berkaca ketika melihat ibunya di ruangan khusus dengan peralatan medis yang memenuhi tubuhnya. "Saat usia kamu sudah 20 tahun, kakek akan memberitahu semuanya. Yang jelas sekarang ibu kamu sedang ditangani oleh dokter terbaik. Kamu tidak perlu khawatir, tugas kamu sekarang adalah menjadi istri yang baik, dan kakek harap kamu bisa mencintai Arhan." Aina yang sempat terpaku melihat foto ibunya, kini kembali menatap Tuan Adiaksa. "Cinta? Bagaimana mungkin? Saya dan Mas Arhan hanya dua orang asing yang tidak saling mengenal, apalagi untuk sampai ke tahap itu. Tidak perlu terburu-buru, tapi itu tugas kamu untuk menggodanya, membuat dia tergila-gila kepadamu. Dia suami kamu,
Lakukan segala hal untuk mendapatkannya dan Aina, jangan pernah berpikir untuk meminta bercerai dari Arhan, karena saat kamu melakukan itu maka kakek akan menghentikan pengobatan ibu kamu. Kecuali, jika Arhan yang meminta cerai, kakek akan membebaskan kamu untuk pergi tanpa mengakhiri proses pengobatan ibumu. Aina hanya diam terpaku dengan tatapan tak percaya. Tuan Adiaksa sepertinya sudah menyiapkan semua ini dengan rapi sejak lama. Beliau bukan hanya membuat Aina tak berkutik, tetapi membuat Arhan juga demikian. Malam semakin pekat, saat Aina keluar dari ruangan pribadi kakek Adiaksa. Saat hendak masuk ke dalam kamar, Aina berhenti sejenak karena seorang pelayan tiba-tiba datang menghampirinya. Ini pakaian yang harus Nona pakai malam ini. Dan Arhan akan kembali ke kamar sebentar lagi. Pakaian apa? Aina meraih paper bag di tangan pelayan itu dan melihat isinya. Ia terperangah saat melihat gaun merah tipis berbahan satin yang harus ia pakai malam ini. Apa ini? Saya tidak bisa. Ini perintah dari Tuan Besar, saya hanya menyampaikan, ucap pelayan itu dengan kepala tertunduk. Aina menghela napas panjang karena keadaan ini benar-benar membebaninya. Baiklah, terima kasih. Saya akan pakai. Tanpa mengatakan apapun pada, ia membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Pukul 12 malam, Arhan kembali ke dalam kamarnya sambil memijat tekuk leher yang terasa pegal. Sebenarnya tak ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi ia berusaha menghindari Aina, seolah enggan untuk bicara dengan gadis itu. Namun, sesaat setelah masuk ke dalam kamar ia terpaku melihat Aina dalam balutan gaun malam, yang memperlihatkan dengan jelas setiap inci lekuk tubuh indah, putih, bersih. Aroma harum bunga mengusik indera penciuman Arhan. Andai mereka adalah pasangan yang saling mencintai, mungkin sudah sejak tadi Arhan mendekap, tetapi saat ini ia hanya terpaku dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Begitu juga dengan Aina yang tak tahu harus bersikap seperti apa. Setelah beberapa saat, Arhan menutup pintu kamar lalu melangkah mendekati Aina. Kedua tangannya membuka satu persatu kancing kemeja putih yang membalut tubuh atletisnya. Kenapa kau diam saja? Bukannya pekerjaanmu adalah menggoda pria hidung belang. Ayo coba tunjukkan kepiawaianmu. Duk. Aina tersentak, saat suara bariton Arhan akhirnya terdengar untuk pertama kali. Namun sayang, bukan kata-kata manis yang ia dapatkan melainkan hinaan dan tatapan remeh. Mas, aku bukan wanita seperti itu. Arhan berdecak lalu dengan gerakan cepat mendorong tubuh Aina ke tembok kamar. Ia mengunci tubuh wanita itu dengan kedua lengannya. Kakek juga berkata seperti itu. Benarkah kau masih perawan? Deru napas Aina semakin cepat dan tidak beraturan. Kedua matanya terpejam saat Arhan menarik naik gaun satin yang ia pakai. Pikirannya mulai dipenuhi dengan segala kemungkinan yang akan terjadi malam ini. Arhan menyeringai tipis ketika melihat ekspresi wajah Aina. Apa aku perlu membuktikannya? Gerakan tangan Arhan berhenti saat keringat dingin mulai membasahi dahi Aina. Perlahan ia mundur dari posisinya sambil mengancing baju yang tadi ia biarkan terbuka untuk melihat seperti apa reaksi Aina. Kamu pandai sekali berakting seperti gadis polos yang tak pernah mendapatkan belayan seorang pria. Jangan bermimpi, aku tidak akan pernah menyentuhmu. Aku bukan pria yang mudah terjebak hanya karena lekuk tubuh indah seorang wanita, apalagi wanita seperti kamu. Ucapan Arhan terdengar penuh penekanan. Melihat Aina tertunduk dengan tangan terkepal erat, membuat Arhan kembali mendekat. Kau pasti akan tertekan hidup dengan pria sepertiku. Aku tidak akan pernah peduli, apalagi bersikap manis. Kenapa? Apa kau ingin menyerah? Kau ingin meminta cerai dariku? Hembusan nafas Aina terdengar lirih saat
Ia menegapkan kepala menatap Arhan. Ucapan Tuan Adiaksa masih terngiang-ngiang dalam pikirannya. Jika ia menyerah sekarang maka pengobatan ibunya akan dihentikan. Kenapa tidak kamu saja, Mas? Kamu tidak suka keberadaanku di sini, ya kamu saja yang menyerah. Kenapa harus aku? Kau berani. Sorot mata Arhan terlihat tidak bersahabat. Kamu tidak tahu, aku siapa? Hah. Sudah selesai ngomongnya. Aku mau ganti baju, agar tidak semakin terlihat murahan di matamu. Aina berbalik, masuk ke dalam ruang wardrobe. Di dalam ruangan itu sudah ada pakaian yang disediakan oleh pelayan rumah tersebut untuk ia pakai. Bahkan tas, dan perlengkapan lain sudah disediakan untuknya. Namun, sesampainya di dalam ruang wardrobe, Aina mengunci pintu lalu duduk bersandar sambil memeluk erat lututnya. Tangisnya kembali pecah, meski tak ada suara isak yang terdengar. Ia takut, dianggap lemah oleh Arhan. Padahal sebenarnya ia hanya wanita lemah yang sangat rapuh ketika dihantam dengan kata-kata kasar dan hinaan. Sementara itu di luar sana, Arhan masih diselimuti emosi tak bertepi. Kakinya menendang ke udara lalu kepalan tangannya menghantam tembok ruangan. Ia masih mengalami trauma pasca dikhianati kekasihnya yang memilih sugar daddy. Aku belum siap menikah malah dipaksa menikah, sialnya wanita pilihan kakek kenapa harus dia, batin Arhan. Baik Aina ataupun Arhan mereka sama-sama merasa terjebak dalam situasi yang tidak mereka inginkan dan mereka sama-sama bertahan karena ancaman Tuan Adiaksa yang membuat mereka tidak bisa lari dari kenyataan.